Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita dapat bertemu pada acara pengimbasan budaya positif program Guru Penggerak. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini pada acara pengimbasan budaya positif program Guru Penggerak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Kegiatan pada hari ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Hendri SPD, dan pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini adalah saya sendiri, Kurniadi Akbar SPD dari SMK Negeri 1 Mandah, Ibu Herlina Cahyati SPD MAP dari SMA Negeri 1 Tembilahan, dan Ibu Nila Anggraini Siregar SPD dari SD Negeri 019 Sungai Beringin. Materi atau topik pembahasan yang kami akan sampaikan pada hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baiklah, untuk memoderatori acara pada hari ini saya serahkan kepada Pak Hendri. Kepada Pak Hendri saya persilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara GIMIT kita pagi ini, yang telah menyempatkan waktunya. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Semoga dalam acara GIMIT ini kita semua dalam keadaan berbahagia mendengarkan presentasi kami. Walaupun ini sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi mungkin kami hanya menyampaikan materi yang baru kami dapat, walaupun ini sebenarnya semua telah dilakukan Bapak Ibu. Mungkin ini sudah mendarah daging bagi Bapak dan Ibu. Kami yang masih belajar ini untuk mengungkapkan kembali, mengingatkan kembali untuk bagaimana menghadapi di kelas. Tadi seperti yang dibilang Ibu Mem Uma tadi, mungkin dari materi saya ini mungkin akan nyambung nantinya. Semoga bisa dipahami atau sama-sama di sini kami belajar, Bu. Kami bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kami cuma memberikan inilah budaya positif yang bisa kita terapkan untuk kedepannya. Mungkin kita masih memakai gaya lama. Tadi seperti yang dikatakan, hukuman itu bagus. Tapi ternyata setelah kita mendengarkan tadi presentasi dari Ibu Herlina, ternyata hukuman itu ternyata tidak baik untuk anak kita. Apalagi sekarang kita sudah masuk pada implementasi kurikulum merdeka. Anak-anak itu harus merdeka. Merdekanya itu dalam arti tanda kutip. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi saya, yaitu mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Adakah Bapak dan Ibu yang bisa bantu menjawab tiga pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki hak? Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya? Ini ada dari 3 pertanyaan pemantik ini, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci
tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Adakah yang bisa membantu menjawab pertanyaan pemantik ini? Iya Bu, izin ya Bu, sekali lagi Bu, izin dari masukan aja. Ini dari saya aja gitu, maksudnya mungkin ada lagi pendapat lain yang berbeda. Kalau Iya, Bu. Mengenai mengapa harus mengenakan helm, kemudian mengapa harus apa itu tadi? Nggak kelihatan. 3M ya. Ya, kemudian nah itu karena jika tidak kita lakukan itu ada konsekuensinya. Gitu. Jadi bukan hukuman yang didapatkan tapi konsekuensi. Misalnya tidak pakai helm, kalau jatuh nanti kan kepala bisa terluka dan lain sebagainya. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Uma. Itu juga ya benar, jawaban Ibu benar. Itu yang pertama, yang jelas yang kita pakai helm itu untuk keselamatan. Kemudian kita pakai masker untuk kesehatan, mungkin jawabannya ya Bu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, itu menunjukkan kita ikut supaya disiplin, seperti itu kan Bu. Nah ya di sini apakah yang dari 3 pertanyaan peraturan ini termasuk peraturan atau keyakinan ya, kira-kira dari 3 pertanyaan pemantik ini? Izin jawab Bu. Ya Ibu Lucy. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan Ibu tadi, apakah ketiga pertanyaan pemantik ini termasuk peraturan atau kebiasaan gitu ya Ibu? Ya benar. Oke. Di sini jelas-jelas dituliskan mengapa kita memiliki peraturan. Jadi jawaban saya ya ini, ketiga ini peraturan Bu, karena memang ada aturannya, sudah diundang-undangkan. Yang diundang-undangkan mungkin tentang helm ya Bu ya, itu jelas peraturan di lalu lintas, kemudian 3M waktu kita COVID kemarin ya Bu. Kalau poin nomor 3 itu mungkin internal sekolah ya, mengapa kita harus tepat waktu, tapi pada dasarnya setiap sekolah pasti punya aturan bahwa kita memang harus datang tepat waktu. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, ini peraturan atau kebiasaan? Ya, ini peraturan yang kemudian mungkin akan menjadi kebiasaan. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Ya, jawaban Ibu sangat luar biasa. Ini termasuk pada peraturan. Nah, untuk selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan keyakinan tersebut. Seperti tadi kita akan lebih bersemangat memakai helm pada saat kita berkendaraan. Kemudian kita akan bersemangat memakai masker pada saat kita ingin keluar. Karena kita sudah di situ sudah tersirat. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut Pak Adi. Lanjut Pak Adi. Pak Kurniadi, Ya Bu. mohon slide berikutnya. Nah, ini ada 2. Keluar ya Pak Adi. Oke. Nah, budaya positif di sini akan menciptakan lingkungan yang positif. Nanti kita akan terbiasa dengan keyakinan, ya termasuk kita hidupkan dulu di kelas. Nanti baru kita bisa menciptakan di lingkungan sekolah kita, baru bisa kita bawa ke kehidupan di dalam keluarga. Nah,
Nanti itu juga ada untuk menghindari peraturan, maka kita buat suatu keyakinan yang bisa membuat kita yakin atau bersemangat untuk melakukan suatu budaya positif seperti yang berikut ini. Lanjut slide selanjutnya Pak Adi. Pak Adi lanjut. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu jaringan mungkin ya Pak Adi ya. Jaringan kayaknya Bu. Oke, silakan Ibu Nila dilanjutkan. Lanjut, Bapak dan Ibu, di sini ada dua pernyataan. Yang mana yang merupakan keyakinan menurut Bapak dan Ibu, yang berwarna hijau atau yang berwarna putih? Yang bertulisan yang berwarna hijau atau yang bertulisan berwarna putih? Ada yang ingin menanggapi Bapak dan Ibu? Mohon dibacakan Bu, kurang jelas ini kelihatan. Yang berwarna hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga,
muda. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
ditutup. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia mengikuti acara siang hari ini, dan juga waktu juga yang sudah kita sekarang sudah jam 12 lewat dan di sini juga azan. Lebih dan kurang dari kami mohon maaf atas semua kesalahan, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. memang terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Silakan yang ingin live. Sama-sama. Silakan. Terima kasih juga Bu Lina. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Bu Iwan. Oke. Terima kasih Terima juga kasih semuanya. Bapak Ibu. Silakan yang ingin live. Izin keluar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, Bila, Pak Henry bentar ya. Iya Bu. Live dulu. Refleksi.